ya. Oh ya. Ini ternyata ada yang mau masuk, belum saya add. Baik, saya add dulu ya, adik-adik ya. Saudara, jadi kalau nanti kuliah, saudara membuat skripsi, ini landasannya ini adalah filsafat ilmu, ya. Kemudian metodologi penelitian, dan akhirnya jadi skripsi. Jadi kalau Anda kadang-kadang mahasiswa nggak paham tentang skripsi, itu karena apa? Di awal dia tidak paham tentang filsafat ilmu. Ya, bagaimana saudara menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan dihasilkan adalah proses berpikir. Dan bentuknya apa kalau Anda masih S1? Anda seorang akademi menghasilkan karya ilmiah. Karya ilmiah itu skripsi Anda itu tadi. Dasarnya adalah proses berpikir secara ilmiah. Itu. Nah, tentu saja proses ini harus Anda kuasai. Bisa bisa menghasilkan satu karya ilmiah, dan karya ilmiah nanti ini menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu Anda kuasai filsafat ini, kuasai metodologi penelitian, Anda kuasai statistik, insya Allah nanti kalau Anda membuat skripsi itu mudah sekali. Ya, kadang-kadang mereka karena nggak paham, kadang-kadang gitu ya. Nah, ini di awal Anda sudah menguasai. Harapan saya ini karena di semester 1 harapannya ya jangan dilupakan ya filsafat ini. Jadi harapan saya juga nanti kalau Anda skripsi ya Anda kerjakan, ya kerjakan sendiri, jangan suruh kerjakan orang lain, karena apa? Ini ilmu pengetahuan. Ya, ini berkaitan dengan bidang Anda. Anda seorang akademisi, ya akademisi akan menghasilkan pengetahuan. Kalau Anda tidak mengerjakan sendiri, artinya apa? Artinya Anda bukan seorang akademisi, ya, karena Anda tidak berhasil menghasilkan suatu pengetahuan. Begitu, saudara. Ya, oke. Sekarang saya mau share untuk materinya RPS-nya. Ya. Nah, ini RPS-nya sudah kelihatan belum? Sudah. Baik. Nah, ini yang nanti yang ngajar tuh saya, Pak Agus Sunarno dan saya. Tapi untuk kelas ini khusus saya sendiri. Ini saya, ini Dwi Sugiharto nama saya. Ya. Oke. Jadi dari penelitian saya sudah menghasilkan beberapa teori ya, dan juga ilmu. Ya, mungkin masih awal, jadi saat ini mungkin saya belum ada waktu untuk nulis karena ini saya masih banyak mengajar. Next time mungkin saya akan terbitkan sebuah buku ya dari karangan saya sendiri tentang apa yang sudah saya pelajari dari filsafat ini. Ini karena apa? Karena saya menghasilkan ilmu tadi karena saya belajar filsafat ini, saudara. Ya, filsafat itu artinya apa? Filsafat itu didapat dari kata philein dan sophia. Philein dan sophia. Philein artinya apa? Anda mencintai, menyayangi dan sahabat. Ya. Dan sophia apa? Kebijakan. Filosofia, philos dan sophia. Nah, artinya apa? Anda mencintai kebijaksanaan. Jadi Anda menjadi orang yang bijaksana. Seorang ilmuwan itu saja orang yang bijaksana. Nah, bijaksana apa? Ya tadi cara berpikirnya secara kritis, ya, secara radikal, secara logis. Ya, tentu saja juga ada mengikuti aturan-aturan tadi. Ada aturan filsafat tadi, ada objeknya. Apa objeknya? Ontologinya apa, aksiologinya apa, epistemologinya apa, kemudian juga mistisnya apa. Nah, itu kalau ada. Nah, seperti itu, saudara. Baik, untuk pertemuan pertama kita membahas tentang RPS ya. Ini
Nah, ini bahas tentang kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah ini kita kerjakan pembelajaran secara sinkronus. Sinkronus ini tatap maya, Saudara. Ya, tatap maya itu menggunakan Zoom dan nanti jumlah sinkronus dari pelajaran filsafat ini ada 4 ya, Saudara. Ada 4. Ya, 2 sebelum UTS dan 2 sudah UTS. Ini tatap mayanya. Nah, kemudian setelah itu minggu kedua ini dan seterusnya ini sampai minggu ke berapa? Minggu ke-6 ini asinkronus, Saudara. Asinkronus itu tidak menggunakan Zoom tetapi menggunakan video pembelajaran dan PPT, PDF itu. Nah, ini ya. Nah, di sini apa yang diharapkan mahasiswa? Pertemuan yang kedua ini kita bahas tentang pengertian filsafat dasar dan filsafat ilmu. Ya tadi filsafat itu berasal dari kata philos dan sophia. Nah, philos itu artinya apa? Orang yang mencintai, orang yang bersahabat. Ya, dengan apa? Sophia, kebijaksanaan. Jadi filosofia. Nah, kemudian menjadi kata itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini tentu saja nanti kita berkembang lagi. Kemudian yang ketiga ini perkembangan ilmu pengetahuan. Dari filsafat tadi menghasilkan ilmu pengetahuan. Cara berpikirnya, sebetulnya cara berpikir seorang filsafat itu seperti apa? Menggunakan teori kebenaran. Ya, teori kebenaran. Teori kebenaran ini ada teori koherensi, ya. Teori koherensi, korespondensi, koherensi, terus ada pragmatisme. Gini ya, kadang ada yang pakai suara gitu ya, nanti dimatikan ya suaranya. Nah kemudian kita pelajaran di minggu keempat kita membahas tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, serta metafisik, mistis tadi ya, metafisik itu mistis tadi. Ya, ontologi itu apa? Ontologi itu adalah apa yang akan kita teliti, ya bidang apa yang akan kita teliti, masalahnya, fenomenanya apa, itu ontologinya, apa yang kita teliti, apa di sana ada masalah apa. Nah itu ontologi. Kemudian epistemologi. Epistemologi itu bagaimana kita melakukan penelitian, langkah-langkahnya apa, teori yang kita gunakan itu apa, ya itu epistemologinya. Kemudian aksiologi, ya. Kalau di skripsi itu Anda lihat epistemologi itu ada di bab 2 dan 3. Ya. Kemudian epistemologi ini ada berkembang macam-macam. Ya. Ada materialisme, ya. Kemudian ada idealisme, kemudian ada pragmatisme. Ya. Materialisme itu kalau Anda meneliti menggunakan pendekatan nilai dan rasa. Kemudian kalau Anda menggunakan idealisme itu Anda menggunakan ide untuk melakukan satu. Jadi positivisme itu. Nah itu ide itu. Jadi ini pendekatan positivisme ini nanti menghasilkan penelitian yang kualitatif. Ya, kemudian ada pragmatisme. Pragmatisme ini nanti menghasilkan penelitian mixed method namanya. Ya, jadi nanti itu awal mulanya seperti itu. Itu dari pendekatan epistemologinya. Kemudian ada metafisik. Kalau aksiologi itu manfaatnya. Saudara melakukan penelitian, manfaatnya apa? Kemudian metafisik. Metafisik itu kaitannya adalah dengan ada sesuatu yang tidak nampak yang mengendalikan. Nah, seperti itu yang itu metafisiknya. Nah, di dalam metafisik nanti ada belajar tentang pendekatan spiritualisme, religiusitas. Ya, spiritualisme apa bedanya dengan religius? Kalau religiusitas itu lebih cenderung ke agama ya, jadi ada Tuhan di sana yang mengendalikan. Ya.
Tapi kalau spiritualisme itu ada sesuatu yang tidak nampak, ya, yang kita yakini dan dia mengendalikan, ya, itu metafisik. Jadi dua-duanya itu metafisik, ya, karena tidak nampak. Dan ya, kebalikannya adalah materialisme. Materialisme itu ada sesuatu yang nyata, yang nampak, yang bisa dipelajari. Nah, ini awalnya dari Sokrates ini yang mempelajari. Nah, kalau nanti dari Sokrates tadi muncul materialisme, nanti muncul aliran-aliran baru, ya, aliran baru termasuk di dalamnya ada komunisme, sosialisme, kemudian liberalisme, kapitalisme. Nah, ini berkembang, ya. Isme yang besar ini awalnya perkembangan dari filsafat ilmu ini, gitu, saudara, ya. Juga pelajari di pertemuan yang keempat, minggu yang kelima. Kemudian kita membahas konsep sentral filsafat ilmu. Konsep sentralnya apa? Ya. Nah, tadi ada teori kebenaran. Jadi menghasilkan apa? Filsafat menghasilkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan apa yang dihasilkan? Ada ilmu matematika, ada ilmu biologi, kimia, fisika, kemudian ada ada ekonomi, sosial, hukum, ya, kemudian budaya, kajian budaya, humaniora, ya, dan sebagainya. Ini muncul karena apa? Ya, karena adanya filsafat ini tadi. Nah, saudara, kemudian kita belajar lagi peta konsep filsafat ilmu, ya. Jadi filsafat ini konsep-konsepnya apa yang ada. Kita, ya, terima kasih. Ya, filsafat ilmu ini apa lagi? Ada macam-macam konsepnya. Ada konsepnya ada logika, matematika, kemudian ada sains. Nah, ini ya, ini beda semua. Oke, nanti kita pelajari di minggu ke-6. Ini secara asinkronus, ya, asinkronus semua. Kemudian pertemuan minggu ke-7 ini pakai sinkronus. Ya, ini sebetulnya pemantapan dari mata kuliah yang sebelumnya. Ini yang objek dari filsafat ilmu. Jadi nanti saya kasih contoh untuk yang ini ya. Objek dari filsafat ilmu itu ada di pertemuan 4 ini, ontologi, epistemologi, aksiologi, metafisik, ya. Ini nanti saya kasihkan contoh di pertemuan minggu ke-7. Nah, ini objek-objeknya ini tadi. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita UTS. Kemudian pertemuan minggu ke-9 ini ada manfaat, ya, belajar dari filsafat ilmu dan operasionalisasi dari filsafat ilmu. Saudara, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada, Pak. Yang untuk RPS ini, jadi Anda harus paham, ya, ini sekarang Anda seorang akademisi. Kalau Anda belajar filsafat, berarti Anda menjadi seorang akademisi. Itu yang membedakan Anda dengan orang yang non-akademisi. Artinya Pak, Anda berbeda dengan mungkin anak SMA. Ya, ini cara apa, proses berpikirnya sudah berbeda. Ya, harus menggunakan tata cara, harus total caranya. Berpikir harus total. Orang berpikir asal gitu loh, ya. Nah, ini kadang ada orang berpikir asal, menyimpulkan sesuatu yang belum benar. Nah, ini apa ya? Ya, ini bukan berpikir secara ilmiah, namanya seperti itu, ya, asal. Oke, kemudian yang berikutnya kita membahas pertemuan 10 sumber ilmu pengetahuan dan penalaran ilmu pengetahuan. Jadi nanti kita belajar prosesnya bagaimana filsafat tadi akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Ya, prosesnya seperti apa, proses berpikirnya. Ya, karena di sana ada ilmu pengetahuan, tadi saya sampaikan macam-macam, ada biologi, matematika, fisika, kimia, dan sebagainya. Nah, ini tentu saja ini mungkin apa ya, kaitannya dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah apa ya? Metode ilmiah, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, ini kita bahas di pertemuan ke-10.
Itu saudara. Nah kemudian secara sinkronis ya, kemudian struktur ilmu pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan ini nanti kaitannya dengan apa namanya, menghasilkan metode-metode ilmiah. Nah, menghasilkan metode ilmiah. Menghasilkan metode ilmiah itu seperti apa? Metode ilmiah tadi, kalau Anda menghasilkan karya ilmiah mahasiswa itu adalah skripsi. Karya ilmiah yang berikutnya S2 itu adalah tesis. Kalau karya ilmiah S3 ini adalah disertasinya. Disertasinya adalah hasil dari sintesa pengembangan filsafat ilmu, menghasilkan dari pengamatan, menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Nah, ini kita belajar ya. Kemudian yang ke-12 kita bahas tentang bagaimana menurunkan variabel ya. Variabel itu masalah yang diteliti yang memiliki variabilitas nilai. Ya, itu bagaimana variabel itu diturunkan dari pengamatan, kemudian dari fenomena, ya, dari peneliti-peneliti terdahulu, akhirnya muncullah variabel tadi. Ya. Nah ini, kemudian pertemuan ke-13 kita berbicara tentang bagaimana berpikir secara deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu dari luas ke sempit gitu ya. Kalau induktif itu dari sempit ke luas. Nah, jadi begini, saudara. Kalau berkaitan dengan karya ilmiah tadi, kayak saya sebut aja penelitian lah, penelitian ilmiah ya, nah, itu bisa dalam bentuk skripsi, bisa dalam bentuk artikel jurnal, ya, macam-macam ya, bisa dalam bentuk proceeding seminar. Nah, ini diawali dari tadi masalah ya, suatu fenomena, ada masalah. Nah, berpikir deduktif ini mengerucut ya, dari yang luas ke sempit. Tahunya sempit gimana? Dari masalah tadi, dari fenomena tadi, kita turunkan rumusan masalahnya, kemudian dari rumusan masalah tadi dibuat hipotesisnya. Nah, hipotesis ini kan berarti sudah mulai menyempit ya kan, dari luas ke sempit. Nah, itulah yang disebut deduktif. Nah, kemudian dari hipotesis tadi dibuat suatu sintesa, dibuat suatu analisa, ya, bagaimana cara melakukannya, bagaimana menghitungnya, populasinya apa, menggunakan alat uji apa, akhirnya kan berkembang kan. Nah ini induktif, ya, dari deduktif, terus kemudian induktif, berkembang dan akhirnya dibuat suatu kesimpulan. Penelitian itu pada dasarnya adalah sesuatu yang membingungkan, ya. Diawali dari satu kebingungan, ya, karena ada satu masalah, ya kan? Kemudian diakhiri dengan kebingungan juga, ya, disimpulkan dan disarankan. Artinya apa? Yo, kan kita juga masih bingung juga. Artinya apa? Penelitian itu diawali dari kebingungan dan diakhiri dengan kebingungan, dan itu akan seperti itu. Karena apa? Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, ini ada suatu siklus yang harus terus-menerus harus dilakukan. Nah, Anda yang termasuk satu akademisi, ya, Anda harus melakukan tadi kajian-kajian ilmiah. Dan kajian ilmiah ini tadi harus terus dilakukan. Nah, kajian ilmiah ini akan berhenti ketika Anda tidak melakukannya sendiri. Artinya Anda bisa saja menyontek, menyuruh orang lain untuk membuatkan, atau dan cara-cara yang tidak baik seperti itu. Nah, ini akan menjadi kajian ilmiah akan berhenti di situ. Dan akibatnya apa? Anda sendiri juga akan menjadi tidak ilmiah, gitu, karena menggunakan cara-cara yang seperti itu. Harapan saya Anda juga harus bisa memahami cara berpikir secara ilmiah dan nanti akan menghasilkan karya ilmiah. Ya, itulah artinya Anda menjadi seorang yang akademisi. Itu ya, gitu. Ini proses sintesis analisis tadi, ini kalau di skripsi itu di bab 3-4 ya. Ini Bapak. Kemudian
per minggu ke-15 ilmu pengetahuan secara kualitatif dan kuantitatif. Artinya ya kita belajar bagaimana pendekatan kuantitatif dan kualitatif tadi. Ya ini kita pakai sinkronus, tapi sebetulnya ini tadi ya, pengembangan secara kuantitatif kualitatif ini juga dari pengembangan struktur ilmu pengetahuan ya ini jadi sumber penalaran ilmu pengetahuan tadi ini di sini sebetulnya dan akhirnya akan memunculkan ya pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini lebih ke kemantapan dari pertemuan minggu yang sebelumnya yang menggunakan asinkronus. Jadi saudara, minggu berikutnya minggu 16 kita ada UAS ya, di sini UAS kemudian ada nilai. Nah, buku-bukunya bisa Anda pakai ini Thomas Samuel Kuhn, Karl Popper, Samuel Kuhn ini pendekatan secara positivisme, Karl Popper ini kalau menggunakan postmodern, ini Karl Popper postmodern. Jadi kalau nanti kita belajar sejarahnya, runtutannya itu ada filsafat dari Yunani, kemudian berkembang lagi filsafat secara Islam, Ibnu Sina itu ya. Ibnu Sina itu pengembang ilmu kedokteran ya, dia ahli filsafat ya. Kemudian juga masa-masa kegelapan, kemudian muncul masa Renaissance. Masa kegelapan itu didominasi pada saat abad pertengahan. Jadi gereja itu mendominasi mendogma, tidak boleh berpikir seperti itu ya. Banyak tokoh-tokoh filsafat pada waktu itu yang dihukum mati ya karena bertentangan dengan gereja. Nah, akhirnya Pak filsafat mengalami kemunduran. Nah, kemudian muncul metode masa-masa Renaissance pada awal abad ke-17 ya, itu berkembang lagi karena dominasi gereja ini sudah ditumbangkan ya dengan adanya Renaissance tadi. Renaissance adalah gerakan untuk orang berpikir, mulai berpikir kembali. Nah, berpikir lagi. Akhirnya apa? Muncullah mesin-mesin, peralatan industri secara modern seperti sekarang ini. Ya, dia menggunakan metode mekanisasi dan mulai berkembang teori-teori sumber daya manusia tentang bagaimana persepsi, bagaimana motivasi, bagaimana itu bisnis dan sebagainya ini berkembang. Ya, mau sampai sekarang ini ya, kemudian muncullah ada aliran positivisme ya, ada aliran itu di awal-awal itu ya. Kemudian abad ke-18 itu materialisme itu berkembang menjadi sosialisme, komunisme itu berkembang di abad 18. Kemudian ada postmodern itu berkembang lagi di abad 18 ya, 18 posmo ya, 18 mau ke 19. Nah, itu berkembang postmodern, kemudian yang abad ke-20 ya awal-awalnya ada pragmatisme. Ya, seperti itu Saudara, ini kurang lebihnya. Ada pertanyaan enggak? Suara saya mau habis nih Saudara. Ada pertanyaan? Boten, Pak. Boten. Tidak, Pak. Ya, sementara itu dan Pak Dwi, waktunya tinggal 1 menit. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin silakan Anda tanya saya di grup ya. Oke, begitu. Bila itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ya. Iya, Pak. Nggih, Pak. Ya, sangat ya kuliah ya. Nggih. Oke, nanti absennya di Sunan diisi ya. Sampun, Pak. Ya, oke. Pak.